Yo, what's up guys? Aten Nguyen is back again on YouTube. Dan di video hari ini gue bakal bahas tentang era Coach John Herdman ini. Kenapa gue bahas era Coach John Herdman ini? Karena era Coach John bakal jadi era yang baik untuk timnas Indonesia kita. Yap, Coach Sintayong memang bagus. Coach Luis Mia memang bagus juga. Tapi Coach John Herdman, kalau menurut gue pribadi, dia adalah kesempurnaan dari mereka berdua. Karena gini guys, coba kita ingat-ingat ketika Coach John Herdman itu sampai di Indonesia dan mulai jadi pelatih Indonesia pada bulan Januari tahun 2026 ya. Nah, kita lihat apa gebrakan-gebrakan yang diberikan oleh Coach John Herdman dan Mr. Alexander Swiers selaku Dirtek Timnas dan juga Pak Erick Thohir membawa Alistair Smith, seorang ahli dalam coaching. Beliau juga berlisensi UFA dan FA juga. Beliau datang ke Indonesia untuk merubah kurikulum kepelatihan Indonesia, yang mana kurikulum tersebut bakal diajarkan ke pelatih-pelatih di Indonesia. Inilah yang membuat pelatih kita kemungkinan besar bakal lebih berkembang dibandingkan sebelumnya. Itu baru satu dari kurikulum pelatih. Kedua, David Nascimento. Yes, dia sekarang mungkin kalian kalau udah baca berita pernah baca ya bahwa beliau itu dipilih sebagai Ketua Akademi Indonesia, Ketua Departemen Akademi Bola Indonesia. Yes, dan kalian mau tahu gak pengalaman beliau itu gimana? Yes, pernah ngelatih Eindhoven, klub yang sekarang kalau nggak salah di Eerste Divisie ya, kasta kedua Liga Belanda. Tapi beliau juga pernah latih tim mudanya Utrecht, Jong Utrecht. Jadi dengan beliau yang memiliki pengalaman baik dalam dunia akademi di Belanda, terus mengurusi akademi di Indonesia, it is very incredible. Apalagi beliau itu kan jadi pelatihnya Garuda United, klub Elite Pro Academy yang digunakan untuk ngebina pemain muda yang diproyeksikan ke timnas Indonesia. Ya, jadi Garuda United itu bakal main di kompetisi Elite Pro dan bakal dipimpin oleh David Nascimento. Oke, tadi kan kita udah bahas kan tentang Akademi Timnas Indonesia yang udah lebih maju, terus abis itu perihal perkembangan kepelatihan. Mari kita balik lagi ke perkembangannya Coach John Herdman dalam melatih di Timnas Indonesia. Oke, di sini gue mau kasih tahu kalian 3 gebrakannya Coach John Herdman yang mungkin kalian entah sadar atau belum sadar. Yang pertama, beliau ini bisa membangun chemistry dengan baik dalam nggak sampai seminggu latihan, dan itu terbukti di FIFA Series. Lu pada lihat deh chemistry-nya pemain timnas Indonesia gimana pas lawan Saint Kitts, terus abis itu lawan Bulgaria, itu gimana cok. Padahal itu Coach John Herdman belum mendapatkan pertandingan persahabatan loh sebelumnya. Dia ibarat kata interaksi sama pemain itu baru dengan latihan gitu, tapi bisa hampir seri, bahkan hampir menang lawan tim Eropa, cok. Itu yang pertama, dan itu paling basic menurut gua ya, paling basic banget. Kedua, cara dia mau regenerasi para pemain. Lu pada mungkin kalau masih ini ya, masih ikutin Garuda Calling, lu pada sadar kalau pemain-pemain yang beliau panggil itu selalu pemain muda. Kenapa gitu? Karena beliau kata-kata salah. Beliau itu tahu, misalnya nih, beliau panggil pemain ya di atas umur 23 tahun ke timnas Indonesia. Mereka kemungkinannya dilirik sama klub-klub luar negeri itu rendah. Karena klub-klub luar negeri itu mereka lebih memperhatikan pemain-pemain muda yang di bawah 23 tahun, entah 22 tahun, 21, 20, atau 19 tahun. Makanya dia terus panggil pemain-pemain muda kita. Jadi satu, untuk regenerasi para pemain muda. Kedua, untuk berikan mereka spotlight ke luar negeri. Dan ketiga, mentalitas para pemain. Menurut gua, kehebatannya Coach John Herdman ini adalah cara beliau bangun mentalitas para pemain. Kenapa gitu? Gini guys, lu pada sadar gak sih kenapa pemanggilan pemain-pemain di FIFA Series itu beda dengan yang di AFF? Dan pemanggilan pemain-pemain buat FIFA Matchday bulan Juni itu juga ya masa baik yang sama, tapi ada banyak nama-nama pemain baru.
Itu supaya pemain-pemain baru tersebut, ya mostly pemain lokal ya, itu diberikan pengalaman kompetisi internasional. Supaya kalau suatu saat beliau dipanggil entah di AFF atau entah di AFC karena kekurangan pemain atau apa gitu, mental mereka itu udah siap lawan siapapun gitu. Jadi kan kemarin nih kita udah ngerasain ronde 4 Pildun. Ya mungkin kita mainnya kurang oke selain karena masalah taktik, itu karena mental kita belum sampai gitu, mental banyak pemain. Nah, tapi dengan kita udah ada pengalaman di ronde 4 Pildun, terus abis itu nanti di berbagai FIFA Matchday, terus abis itu di Piala Asia 2027, apalagi kita nggak tahu tuh di FIFA Matchday berikutnya bakal diadain away atau enggak gitu, karena kan Coach John Herdman itu pengen PSSI berikan lebih banyak matchday, ya lebih banyak pertandingan yang away gitu. Itu pemain-pemain kita mentalnya bakal naik karena mereka udah terbiasa main dimanapun dan main di kompetisi internasional. Oh ya, sebelum gue mengakhiri videonya, ada dua hal lagi perihal Coach John Herdman yang gue salut. Yes, salah satunya nih. Pertama, dia itu rajin banget keliling scouting pemain, oke? Baik dari Liga 1 dan bahkan Liga 2 itu. Dan kedua, man managementnya beliau. Lu lihat berapa pelatih yang gagal untuk manggil Elkan Baggett. Selain Coach Shin Tae-yong kan, Patrick Kluivert itu gagal kan tuh manggil Elkan Baggett. Tapi dia bisa mampu panggil Elkan Baggett dan bisa mampu memainkan Elkan Baggett dengan baik. So yeah, his man management is top. Gimana guys menurut kalian? Apakah Coach John Herdman bakal berikan hasil yang baik untuk timnas Indonesia di agenda-agenda yang akan datang seperti ASEAN Cup, Asian Cup, FIFA Matchday, World Cup 2030, dan juga mungkin bisa mengembangkan berbagai pemain-pemain muda berbakat untuk bisa ke internasional. Silakan komen pendapat kalian dan jangan lupa subscribe YouTube channel Aten Nguyen. See you guys!